Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita bagi-bagi cerita lagi ya tentang filosofi pohon kelapa dan pohon beringin ya. Dalam hidup ini kita jadilah pohon kelapa, jangan jadi pohon beringin. Apa bedanya pohon kelapa dan pohon beringin? Pohon kelapa itu dia tinggi. Ketika diterpa angin, dia itu akan mengikut arah angin. Jadi makna angin di sini adalah kehendak Allah. Ya, filosofinya begitu. Dan pohon kelapa itu adalah diri kita. Jadi pohon kelapa yang ditiup angin, dia akan mengikuti arah angin. Makanya walaupun dia tinggi, dia diterpa angin, karena kan semakin tinggi itu angin semakin kencang. Makna tinggi di sini adalah bentuk keimanan kita ya. Semakin tinggi maka semakin goyang, semakin tergoncang. Pasti akan ada-ada aja ujian Allah itu. Tetapi walaupun dia diterpa angin yang sangat kuat, karena dia ikut irama, dia tetap bergoyang tapi dia nggak tumbang ya. Jadi ketika kita saat ini ditimpa sebuah ujian dalam kehidupan, sering dibuat goyang oleh Allah, ya kita harus sampai prasangka baik bahwa keimananku semakin tinggi ya. Situ aja kita baca, itu pertanda. Kenapa ya bang, aku dulu enak-enak aja bang hidupku bang, gak ada masalah. Tapi kok sekarang nih goyang terus dibuat. Ada aja, belum habis satu ada lagi, belum habis satu ada lagi. Itu ciri atau pertanda kita itu semakin tinggi. Jangan jadi pohon beringin. Pohon beringin itu kokoh, kekar, apalagi gagah, sama-sama tinggi ya. Tapi dia mempertahankan akarnya, merasa bisa, merasa mampu, merasa sanggup. Jadi ketika diterpa angin, diberikan sebuah masalah, ujian kehidupan, dia merasa bisa. Itulah egonya itu. Nah, orang-orang yang seperti itu ketika digoncang dengan ujian-ujian, karena dia merasa bisa, itu akan tumbang, pasti tumbang ya. Karena apa? Dia nggak mau menerima, nggak mau mengikut irama. Itu filosofi pohon beringin ya. Makanya coba kita tanya pada diri kita, bagaimana kehidupanmu? Aman atau nggak aman ya kan? Masih sering goyang atau sudah nggak goyang-goyang? Gimana? Tanya diri kita. Aku aman aja bang, dari dulu sampai sekarang slow-slow aja, aman-aman aja. Nggak pernah goyang, nggak pernah goyang. Berarti kamu itu pohon toge. Pohon toge itu rendah, nggak kena angin ya. Makanya banyak orang yang tidak beriman itu selalu Allah berikan kebahagiaan. Allah kasih, semua Allah kasih ya. Duniawi dapat, harta dapat, kesenangan dapat. Karena apa? Imannya belum ada. Berbeda kita ketika kita sudah mulai beriman, kita sudah semakin tinggi, yaitu kita semakin goyang. Itu sudah sunatullah ya, sudah hukum alam pasti ya. Kita belajar aja lah dari kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para orang-orang beriman terdahulu, gimana susah mereka dengan ujian Allah itu ya. Kita bilang kurang apa dekatnya, tapi kok hebat-hebat sekali ujiannya, goncangannya ya, sesuai tingkat tingginya tadi. Kalau dia tinggi ya goyang pasti, udah hukum alam itu. Jadi pilih mana? Pilih mau jadi pohon beringin atau mau jadi pohon kelapa. Hati-hati ya. Pohon beringin itu karena akarnya kuat, ketika angin menerpa dia tidak pernah merasa goyang karena akarnya kuat. Tapi begitu suatu ketika nanti melawan dia kan, melawan, akhirnya tumbang di bawah Allah.
Itu yang kita takutkan. Karena apa? Dikasih angin sedikit dia merasa aku bisa. Dikasih lagi angin lagi, dibuat goyang lagi, aku bisa. Masih gagah perkasa dia, masih kokoh dia, ya. Jadi jangan pernah kita, makanya ada pepatah, jangan melawan alam, ya. Kita harus mengikuti alam, jangan melawan alam. Yaitu sebenarnya kan kias juga, filosofi juga. Alam, di sebalik alam itu kan Allah juga, ada kehendak Allah. Di sebalik angin juga ada perintah Allah, ya. Jadi kalau kita hidup itu seperti pohon kelapa, enak. Diterpa kita ke kiri, ya udah ikutin ke kiri. Diterpa ke kanan, ikut ke kanan, ya. Ikutin aja. Semakin kita ikuti, nanti kita itu akan terbiasa. Tapi kalau kita contoh kayak Pak Nara tadi kan, diapakan Allah tentang rezeki, nggak ada uang di situ kan. Kalau kita menolak, aku nggak mau, aku maunya ada uang. Kalau nggak ada uang, aku nggak mau. Ya itu sama aja kayak pohon beringin. Tapi kalau kita, aku nggak ada uang, yang buat nggak ada uang siapa? Allah. Aku udah berusaha, tapi memang Allah belum kasih. Sudah sekuat tenaga aku berusaha, Allah juga belum kasih, ya itu baru namanya pasrah, ya. Pasrah itu ya tiada daya dan upaya, ya. Tapi kita harus lakukan dulu. Kemana arahnya? Ikuti irama. Jadi enjoy hidup kita. Jadi nanti akan terbiasa kita. Hari ini ada uang, besok nggak ada uang, ya udah terbiasa. Ikutin aja irama, ya. Jadi itulah filosofi antara pohon kelapa, pohon beringin sama pohon toge. Di mana posisi kita saat ini, ya? Coba kita ingat-ingat di mana posisi kita saat ini. Jadi bagi teman-teman yang saat ini diberikan Allah kelebihan, ya, banyak ini makna kelebihan ini banyak. Bisa ilmu, apalagi harta, apalagi kekuasaan, apalagi jabatan, apalagi banyaklah yang Allah beri, yang ada pada diri kita, ya. Ketika kita memiliki itu dan orang lain tidak memiliki itu, jangan kita merasa gagah, jangan kita merasa menyepelekan orang lain, nggak boleh, ya. Itu sama aja kita sudah jadi pohon beringin, merasa akar kita sudah kuat, tapi suatu saat itu tumbang. Itu lihat nanti akan tumbang. Apa yang kita banggakan tumbang nanti. Jadi jadilah kita seperti pohon kelapa, diterpa angin ya udah meliuk dia, ya. Kemana arah angin tuh? Ke kiri, ya udah dia ikut ke kiri. Aku memang tak berdaya ya Allah, aku ikut aja, ya kan? Tapi dia akan bertahan, ya. Kalau kita mau banding-bandingkan antara akar pohon kelapa sama akar pohon beringin, kan lebih besar akar pohon beringin. Tapi kenapa pohon kelapa yang bertahan? Ya di situ ada pelajaran alam, ya. Dari alam itu kita bisa baca. Oh begitu. Kenapa dalam hidup kita tidak kita contoh? Ya. Kita contohlah. Kalau Allah berikan susah, terima dulu susahnya. Ya Allah, ini kehendak-Mu ya Allah. Ini mau-Mu ya Allah. Ya, tapi kita nego. Tapi kan Engkau bilang apapun yang Engkau butuhkan minta pada aku. Ya udah, aku minta ya Allah. Ya, dibalikkan aja itu, ya kan? Dibalikkan aja. Kita susah, ya perintahnya minta. Tinggal minta aja. Allah mau kasih kekuatan, Allah mau kasih bantuan. Di situ bahwa Allah itu sedang menunjukkan kuasanya, ya kan? Apapun bentuk masalah kita, terima dulu. Sudah terima baru minta. Jangan belum terima ada minta, berontak itu namanya, ya. Kalau belum diterima tapi langsung minta, itu berontak.
Tapi kalau kita dikasih masalah, terima dulu ya Allah. Mungkin ini ada salahku ya Allah. Mungkin ini ada dosaku yang aku nggak tahu ya Allah. Mungkin ini cara Engkau menghapus dosa-dosaku di masa lalu ya Allah. Mungkin ini pencucian darimu ya Allah, aku terima ya. Ya. Setelah udah terima, minta. Nanti di situ Allah akan tunjukkan kuasanya. Jadi kita walaupun goyang, tetap semangat, tetap prasangka baik, tetap kita itu berbesar hati. Ya. Kenapa ya bang? Aku kok goyang terus tiap hari bang. Ada aja masalah bang. Ada aja musibah. Ada aja ujian. Ya kan? Berarti kamu itu sudah semakin tinggi, itu aja mindset kita. Oh berarti aku makin tinggi aku. Di sisi Allah tuh aku semakin tinggi. Ya. Kalau kita lihat orang senang terus, nggak ada masalah, enjoy, rumah tangganya akur, apalagi keuangan berlebih, nggak pernah kurang, apalagi pokoknya semuanya enak-enak lah, ya. Ya itu harus kita introspeksi lah gitu. Jangan dianggap dia aman, ya. Suatu saat tumbang itu. Karena apa? Pohon toge itu di bawah, mana ada angin di bawah, angin itu di atas. Jadi karena dia masih rendah, nggak ada angin, nggak goyang lah dia. Jadi ya 3 filosofi itu, pohon beringin, pohon kelapa, pohon toge. Kita lihat di mana kita, posisi kita saat ini, ya. Mudah-mudahan bagi teman-temanku yang masih goyang-goyang, ya sabar, terima. Itu sesuatu yang memang harus kita jalani, ya. Yang penting tidak tumbang. Bagaimana bang biar tidak tumbang? Ikuti irama, ya. Belajar menerima, terima aja kehendak alam ini, kehendak Allah, ya. Kehendak alam itu kan kehendak Allah juga. Kita belajar menerima. Oke, mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan jadi semangat, ya. Oh aku goyang bang, tiap hari goyang bang. Nah, mudah-mudahan kita bisa prasangka baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum.